Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Romannya udah pada lapar nih. Yang jawab salam saya semoga dapat duit yang banyak. Duit aja langsung dah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fahamdan li rabbil khassana bi Muhammadin, fahamdan li rabbil khassana bi Muhammadin, wa ankadna min dhulmati jahli wad dayajili. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala abdika ar-raufur rahim sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmanir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqu qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kenikmatan panjang umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita untuk hadir di miladnya DDP ke-35. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam berjalannya majlis tersebut. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadratil mukarram wal mukhtaram yang al-fakir haramati Kiai Haji Musta'in, Kiai Haji Wahid Nawawi, Kiai Haji Badrudin, Bapak RW 02 Bapak Haji Hanura, Bapak RT 02 Bapak Hari, Bapak Haji Ajis Siregar, Bapak Haji Adi, Bapak Haji Asep, Ustadz Haji Ali, dan para alim ulama lainnya. Semoga Allah panjangkan umur beliau semua. Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani beliau dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan mereka menjadi keturunan yang saleh dan saleha, yang bisa membanggakan hati habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang al-fakir hormati dan yang al-fakir cintai, sekaligus orang tua, yaitu Ayah Hedi, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai seorang yang sabar di dalam menjalankan dan menyebarkan agamanya Allah, dan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul di majlis ini guna untuk berzikir kepada Allah, guna untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, guna untuk mengingat aulia-aulia Allah, yang mana kita berkumpul bersama para ulama, kita mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alim sa'atin, barang siapa yang duduk bersama alim ulama 2 jam.
Kita udah berapa jam ini? 2 jam lebih. Kayaknya Tunggir udah mulai pegel. Duduk sana, duduk sini, ya. Au akala minhu luqmatin, atau makan bersama mereka 2 suapan. Au sami'a minhu luqmatin, au sami'a minhu kalimatin, atau mendengar ceramah mereka, mendengar tausiah mereka 2 kalimat. A'tallahu jannatin, Allah akan memberikan mereka, orang yang duduk bersama para ulama 2 jam, makan bersama para ulama 2 suapan, berjalan bersama para ulama 2 langkah, dan mendengar kalimat dari tausiah ulama 2 kalimat, Allah akan berikan 2 surga. Allah akan berikan 2 surga, yang mana besarnya surga, kullu jannatin mithlu dunya marratin. Setiap satu surganya yang Allah berikan bagi mereka adalah 2 kali lipat dunia dan seisinya. Pernah gak bapak dan ibu pergi dari ujung Marok, dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi? Belum. Dari Bekasi sampai Jakarta aja kita naik kereta udah bilang kejauhan, ya, apalagi jalan. Ya, jalannya kita dari Bojonggede sampai Bekasi, sampai tempat tinggal saya di pesantren, pegel apa pegel? Jalan bukan naik motor. Jalan, pegel apa pegel? Lah gempor. Ya, tapi ini kita duduk bersama para ulama. Selama 2 jam saja Allah berikan kepada kita 2 surga dan seisinya. Mantap apa mantap? Itu akhiratnya yang kita dapat. Dunianya kita dapat kebuli, nanti kita makan. Betul. Kopi kita sirup, kita minum. Snack kita dapat. Lah, perut kosong pulang kenyang. Bukannya perut kosong pulang kenyang ditambah lagi ngebekel. Enak apa enak? Itulah keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan majlis. Sekarang yang kedua, keutamaan kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi dalam kehidupan kita, ilmu itu penting bagi kita. Cara makan aja ada ilmunya. Cara minum aja ada cara kita buang air besar ada pun ilmunya. Enggak main asal jongkok baik. Kalau kita enggak tahu ilmunya, kita enggak diajarkan oleh orang tua kita bagaimana tata cara buang air yang benar, maka itu kalau bahasa kotoran belepetan. Ya, semua ada cara walaupun yang sekecilnya. Dan dengan ilmu kita diajarkan oleh guru kita. Kita juga harus menghormati guru kita. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya bagi seorang muslim. Bapak muslim apa bukan nih semua? Nah, muslim. Wajib bagi kalian untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang ulama yang ingin mengetes kesetiaan seorang muridnya. Seorang ulama ini pergi ke satu negara yang ada di Arab, di timur sana. Kemudian ulama tersebut
datang kepada muridnya dengan membawa wanita. Bayangin Pak, kalau guru kita ya pulang-pulang bawa wanita, kita merasa gak dalam diri kita, lah itu guru bawa cewek montok amat. Padahal kita diajarkan oleh guru kita tidak boleh memegang yang bukan memegang wanita yang belum hal. Lah itu guru siapa ya? Kayaknya cakep bener itu, bukan marah sama guru. Lalu berkumpullah seorang murid tersebut, ya, lagi pengajian nih, guru itu datang bawa cewek. Lalu semua murid kabur. Karena apa? Prasangka buruknya mereka terhadap guru mereka. Padahal kita nggak tahu wanita ini benar wanita atau bukan, ataupun bayangannya wanita. Yang dilihat oleh mata seorang murid itu adalah wanita, tapi tidak tahu pelajaran apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut dengan membawa wanita. Semua pergi. Kemudian ada satu murid yang nggak pergi sama sekali. Guru tersebut menanyakan, wahai murid, kenapa engkau tidak pergi seperti mereka yang pergi meninggalkan aku? Kata murid tersebut, wahai guru, demi Allah, seandainya engkau bermaksiat di depanku, aku tidak akan pergi meninggalkanmu, karena engkaulah yang akan menyelamatku di dunia dan di akhirat. Zaman sekarang kalau udah kita ngelihat aib guru bakal digosipin. Benar? Betul apa betul? Jangankan bawa cewek, digebuk anaknya aja pakai penggaris, lapor polisi. Betul apa betul? Itu salahnya zaman sekarang, wahai kaum muslimin. Padahal tanggung jawabnya orang tua kita, ingat orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan kita. Dan yang ketiga, orang tua yang akan menikahi kita, itu mertua kita. Orang tua kita tugasnya melahirkan dan membesarkan kita saja. Ketika anaknya sekolah, ketika anaknya pesantren, jangan pernah ikut campur masalah pesantren. Jangan pernah ikut campur dengan masalah sekolah. Tapi kalau biaya ikut campur, ntar bilang kayak gitu, kata ustadz itu nggak boleh ikut campur, biaya suruh bayar sendiri anaknya. Lah kasihan tuh anak. Ya. Jadi guru yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ingat Bu, ingat Pak, anak yang soleh itu akan bisa menyelamatkan ibu dan bapak di neraka nanti. Dikatakan dalam hadis Nabi, tidak akan terputus amal seorang hamba kecuali 3 macam. Yang pertama, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuh. Berkat siapa dia mendoakan? Guru. Berkat seorang murabbi. Kedua, amal jari. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru tersebut, wahai murid, apa yang mereka lihat di saat aku membawa wanita ini, itu bukanlah wanita. Ini bukan wanita wahai murid, tapi inilah dunia. Ketika mereka melihatku membawa dunia, mereka kabur begitu saja. Padahal aku ingin mengajarkan mereka bagaimana kita melawan dunia yang begitu dahsyat fitnahnya. Ada pelajaran. Jadi intinya kita harus menghormati seorang guru. Kita harus menghargai seorang guru. Kita harus mengorbankan apa yang diminta oleh seorang guru. Andai saja seorang guru diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, maka Allah akan memanjangkan umurnya murid tersebut yang khidmah kepada gurunya.
Allah akan memurahkan rezekinya bagi murid yang berkhidmah kepada gurunya. Murid tersebut akan dibawa oleh gurunya, akan menjadi bahagia karena gurunya, bukan karena dia pintar matematika, bukan karena dia pintar membaca kitab kuning, bukan karena dia bisa membaca tahlil dan tahmid, tidak, tapi lantaran dia khidmah kepada guru. Apa itu khidmah? Yaitu mengorbankan apa yang kita punya, baik harta kita, jiwa kita, ataupun waktu kita untuk mengabdi kepada gurunya. Kesuksesan seorang hamba, kesuksesan seorang murid akan diraih bagaimana dia menghormati gurunya, bagaimana dia menghargai gurunya. Man khadam gadam. Ada dalam ilmu fikih, man khadam gadam. Barang siapa yang berkhidmah kepada gurunya, mereka akan berhasil dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Maka kita doakan mudah-mudahan majelis JDB, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi orang yang hadir tersebut. Karena enggak gampang. Orang yang istiqomah itu enggak gampang. Ada aja cobaannya. Padahal Allah akan menghitung setiap langkah orang yang berjalan di majelis taklim. Nih, Bapak nih hadir di majelis ini, ya, dengan acara milad dan maulidan. Allah akan menghitung setiap langkah. Ustadz, kalau bensin gimana? Allah akan hitung setiap tetesan bensin. Kalau kereta gimana? Allah akan hitung setiap kerikil yang ada di rel kereta tersebut. Enak apa enak? Lah iya, dunia dapat, akhirat dah. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk menghadiri majlis ta'lim. Jadi jangan bosan-bosan untuk menghadiri majlis-majlis yang ada di muka bumi ini. Karena Allah akan memberikan kepada mereka yang hadir majlis ta'lim itu dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita hadir di majlis ta'lim, Allah, tidaklah kita keluar dari majlis tersebut kecuali Allah mengampuni dosa kita. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dia daripada menghadiri salat jenazah 1000 jenazah. Kira-kira 1000 jenazah berapa hari kita hadiri? 1 hari aja cuma paling ada 1-2. Ini dengan hadir kita diduduk di majelis taklim sama saja pahalanya kita menghadiri 1000, mensolati 1000 jenazah. Bukan hanya itu, Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya nih, kira-kira 1000 rakaat berapa jam ya? Bisa 2 hari 3 hari. Ustaz, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja ditinggal. Betul apa betul? Itu yang 2 menit 3 menit paling. Ya Ustaz, mau gimana lagi? Subuh ketiduran, zuhur kecapean, ya masih di tempat kerja zuhur, asar kelewatan, maghrib apalagi lagi selonjoran, kita lagi di perjalanan, yang udah nyampe ke rumah lagi selonjoran, ini susah banget kita untuk sholat ini. Isya, ya saat apalagi Isya lagi nonton siapa ya? Sinetron Bu? Nonton siapa yang paling viral sekarang? Lagi nonton debat capres apa? Lagi nonton Andin. Almar'u ma man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau ibu dan bapak cinta kepada sinetron yang tidak tahu dia akan masuk surga atau enggak, maka ibu akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau ibu dan bapak dan anak remaja cinta kepada para ulama,
maka akan dikumpulkan bersama para alim ulama. Alim ulama, al ulama warasatul. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi yang mewarisi ulama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada guru-guru kita, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Yang surganya udah ditanggung oleh Nabi Muhammad. Betul apa betul? Lah kalau misalkan kita cinta kepada sinetron, cinta kepada artis-artis, yang mana mohon maaf, ya kita nggak tahu mereka dalam keadaan apa nanti di yaumil qiyamah. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kita cinta kepada para alim ulama, kita akan dikumpulkan bersama mereka di yaumil qiyamah, yang mana surganya ditanggung oleh Nabi Muhammad. Duduknya kita di majlis ilmu seperti kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Bukan hanya itu juga, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Kira-kira berapa hari, berapa bulan kita menjenguk 1000 orang sakit? Ya, jangankan ngejenguk, sekarang mah udah zamannya canggih. Misalkan si fulan sakit, udah doain aja dari WA, semoga cepat sembuh ya. Padahal pahala orang menjenguk orang sakit itu besar. Ini guru ini lagi sakit, syafakillah, syafakallah, udah pakai WA aja, udah males. Betul apa betul? Udah canggih sekarang, apa-apa zamannya gadget sekarang. Ya betul. Anak kecil lebih banyak dia memegang gadget, handphone dan seisinya daripada memegang Al-Quran. Betul apa betul? Ini salahkan siapa? Bapaknya. Kenapa beli handphone? Betul? Serba salah sih saat enggak dikasih dia ngamuk, dibeli kita dituntut. Sekarang saya tanya, Bapak lebih mendingan mana, dia nangis di dunia ataupun nangis di akhirat? Lebih baik nangis di dunia. Udah di akhirat nangis, dia di dunia nangis, di akhirat nangis, tidak bisa menolong bapak dan ibu. Yang ada mereka menuntut, ya Allah, saya berbuat dosa memain mobil apa? Mobil Legend ya, ML, FF. Saya main ini, main TikTokan karena saya dibelikan sama orang tua saya. Salah lagi kita sebagai orang tua. Padahal niat pertama kita untuk belajar. Kan ada tuh yang namanya sekolah online ya. Iya. Nah ini zaman sekarang. Coba ajak anak kita untuk mengetahui guru, untuk mengetahui para habaib, untuk mengetahui para alim ulama. Nggak usah jauh-jauh. Nih kita punya daerah Bojonggede ada. Hadir duduk sejam 2 jam cukup. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya nikmatnya duduk di majlis ta'lim wa dzikir. Kita ajak mereka untuk ke masjid. Zaman sekarang tidak ada tempat yang paling nyaman di dunia dan di dunia, yaitu kecuali tempat tersebut disebut namanya Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan kita menghadiri majlis ta'lim dan keutamaan kita mencintai guru-guru kita. Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, aku akan menjadi budak. Tahu budak? Budak tahu budak? Pembantu bagi siapa orang yang mengajariku walaupun satu huruf alif. Zaman sekarang banyak orang yang menyepelekan guru. Lebih banyak dia menghargai guru yang di sekolah. Guru ngajinya ora.
Padahal sekolah itu formalitas. Apakah ditanya nanti, ya fulan, ketika dia mati ditanya di dalam kubur, ya fulan 1 tambah 1 berapa? Enggak. Ya fulan, hewan apa, dinamakan hewan apa yang memakan daging? Enggak. Yang ditanya apa? Marrabbuka, waman kita, wama kitabuka, waman nabiyuka. Itu intinya. Siapa yang ngajarin tersebut? Guru ngaji kit. Betul apa betul? Lah ini guru sekolah dikasih bingkisan gede banget. Guru ngaji cuma dikasih duit amplopan gocap. Adil apa adil? Enggak adil. Ini bukan kita ngebelain guru ngaji, enggak ya? Ya kita sama-sama guru ngaji, kita bela diri sendiri. Ya, orang terbalik zaman sekarang, lebih menghargai yang formalitas dibanding orang yang mengajari dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Bayangin. Wah, saya melihat di berita-berita banyak guru sekolah, guru pesantren nih. Lucunya lagi guru pesantren. Memang kan saya pesantren, dan sekarang juga saya masih pesantren. Guru pesantren kalau muridnya enggak sholat, itu dia di rotan. Itu bukannya kejam, Bu. Pak, bukan. Itulah didikan para ulama. Lebih baik mana dia dicambuk di dunia ataupun cambuk di akhirat? Lebih baik di dunia dibanding di akhirat. Dan itu ada batasannya. Umur 7 tahun ke atas itu pun pukulnya pelan. Lah ini baru-baru berapa tahun yang lalu kita lihat guru ngaji, guru pesantren dilaporin ke polisi gara-gara nyambukin anaknya. Kejam apa kejam? Lihatin aja itu orang tua dicambukin nanti sama malaikat. Ya, gara-gara ngelaporin gurunya ke polisi. Padahal nggak salah mereka. Nggak salah. Mereka niatnya mendidik. Guru yang bijak, guru yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, itu adalah guru yang mengetes kita seberapa mana kalian cinta kepada gurunya, seberapa mana dia kuat untuk mengikuti gurunya. Ini kagak ya. Guru sekolah bilang, woi nanti study tour kumpulin uang 3,5, langsung tuh dikumpulin. Betul betul. Dikumpulin study tour ke Yogyakarta. Coba guru ngaji bilang, anak-anak dikit lagi kan Ramadan, kita munggahan patungan 10.000. Mahal banget Ustadz. Betul. 10.000 mahal. Mahalan 10.000 sama 3,5. Munggahan buat gurunya. Ya kita kan sebagai orang tua, itu pun 10.000 nyicil 5 kali. Sekali pertemuan 2.000. Biadab apa biadab? Ya ini fakta ini. Orang lebih mementingkan formalitas dibanding akhiratnya. Padahal guru itu, guru ngaji itu yang mengajarkan anak kita apa? Surah Al-Fatihah, membacakan anak kita doa orang tua, membacakan anak kita tata cara sholat dan wudu yang benar. Dan perbuatan itu akan dibawa amalnya sampai ke akhirat nanti. Apakah pelajaran IPA, PPKN, IPS akan dibawa ke akhirat? Dibawa apa enggak? Yang dibawa apa? Ilmu agama. Nah ini ya. Jadi pelajaran yang kita ambil, cintailah gurumu, hormatilah gurumu, melebihi kalian cinta kepada yang lain. Duduklah di majelis ilmu, istiqomahlah kalian di majelis ilmu. Karena tempat ini dan orang ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka mudah-mudahan ya, perkumpulan ini kita bisa berkumpul lagi di akhirat nanti bersama para ulama kita, para kiai kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita. Dan yang belum dapat jodoh, Allah segera dapat jodoh.
Dan semoga yang belum dapat kerja Allah segera dapat kerjanya. Yang gajinya belum naik dinaikin gajinya. Yang berasnya mahal murahin berasnya. Ya, mohon maaf ya, saya duluan karena memang ada perintah dari guru saya. Ya, saya izin duluan. Ya, wal afminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.